Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Sebenarjaya, saya dari kelas 2 BBSA. Baik, di sini saya akan presentasikan jurnal Nahu yang berjudul tentang definisi, sejarah, dan juga perumusan pertama ilmu Nahu. Sebelum saya menjelaskan tentang inti-inti dan juga isi-isi dari jurnal Nahu ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu Nahu. Ilmu Nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok kalam bahasa Arab dalam hal perubahannya dari i'rab dan juga binanya yang baik dan benar. Dan dalam terbentuk ilmu Nahu, para ulama mengatakan bahwa ilmu Nahu bisa mencegah adanya kesalahan lisan dalam berbicara bahasa Arab. Dan juga ada yang mengatakan seorang sosiologi dan juga sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya ilmu Nahu, dasar-dasar syariah menjadi jelas. Dan jika tidak adanya ilmu Nahu, gelaplah sudah dasar syariah tersebut. Kita simpulkan dari perkataan Ibnu Khaldun tersebut, yaitu yang bermaksud dengan bahwa ilmu Nahu itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena jika kita tidak mempelajari ilmu Nahu, kita tidak akan bisa. Dan jika kita mempelajari dasar syariah dengan tidak mempelajari ilmu Nahu, itu tidak akan benar akhirnya. Dan juga dijelaskan dalam artikel bahwa Nahu adalah kaidah-kaidah bahasa Arab yang dapat diketahui bentuk kata dan juga keadaan yang tersusun, dan juga dengan berbentuknya kalimat yang baik dan juga yang benar. Tentang isi-isian dari jurnal tersebut, isi-isi dari jurnal saya tersebut yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang definisi Nahu. Ilmu Nahu dalam bahasa itu banyak sekali maknanya. Salah satunya dalam berbentuk Arab yaitu adalah al-qasdu, yang berarti dan juga yang bermakna menyengaja. Dan juga menurut istilah ilmu Nahu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal kata-kata bahasa Arab baik dari i'rab dan juga binanya. Selanjutnya, ilmu Nahu menurut teoritas. Ilmu Nahu menurut teori yaitu berdasarkan dengan teori bahasanya yang sangat teliti dan juga seksama. Dan metode-metode yang digunakan untuk ilmu Nahu dalam ilmu Nahu adalah metode kritis dan juga yang akurat. Dan ilmu Nahu adalah salah satu ilmu Nahu yang karakteristiknya dipelajari sangat dalam dan juga sangat detail. Dan Nahu merupakan salah satu dari 12 cabang ilmu al-lughah al-arabiyah, dan juga ilmu Nahu dijuluki sebagai ilmu yang penting dipelajari di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa ilmu Nahu lebih layak untuk dipelajari lebih awal dibandingkan mempelajari ilmu kosakata dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu, kenapa ilmu Nahu lebih diprioritaskan dibandingkan yang lainnya? Karena Nahu adalah ilmu yang fatal dalam memenuhi kalam Allah dan juga kalam Rasul, dan juga selalu menjaga dari kesalahan-kesalahan ucapan tersebut. Oleh karena itu, ilmu Nahu bukan hanya semata-mata untuk mengetahui maknanya saja, tapi juga kita harus mengetahui materi, rumus, dan juga isinya dari pelajaran Nahu tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah menjelaskan tentang sejarah Nahu. Nahu sudah ada semenjak Rasulullah masih hidup, dan riwayat-riwayat yang menuliskan tentang Nahu itu sudah ada sejak awal-awal munculnya sejarah Islam. Dan juga dari situ, ilmu Nahu sudah menemukan identitas yang aslinya itu di kawasan Irak, dan dari situlah dari kawasan Irak langsung berkembanglah ke kawasan-kawasan yang lainnya dengan mengikuti perkembangan Islam pada saat waktu itu awal-awal. Banyak juga yang mengatakan dan juga menyimpulkan bahwa ilmu Nahu berkembang hanya ada di negara Basra. Dan selain negara Basra juga berkembang di negara-negara lainnya, seperti contohnya Kufah, Baghdad, Andalusia, dan juga Mesir. Dan banyak yang mengatakan juga bahwa Irak hanyalah salah satu kawasan di mana waktu itu hanya dicari dengan identitasnya saja, bukan hanya perkembangan. Jadi kawasan Irak, banyak yang mengatakan bahwa kawasan Irak tidak termasuk dengan perkembangan Nahu.
Hanya saja kawasan Irak termasuk dalam ketika waktu itu muncullah suatu identitas yang asli, yaitu adalah di negara Irak. Dan meskipun sudah terbaginya dan juga berkembangnya ilmu nahu di berbagai kawasan, tetapi tetap saja masih berbeda-beda pikiran dan juga bahkan sampai ada yang berbeda-beda aliran seperti mazhab-mazhab punya mazhabnya sendiri. Contohnya ada 5 mazhab, yaitu ada mazhab Basroh, Kufah, Baghdad, Andalusia, dan juga mazhab Mesir. Dan di antara 5 mazhab ini, para ulama mengatakan hanya ada 2 yang berkembang dan juga baik, yaitu mazhab Kufah dan juga mazhab Basrah. Dan sejarah adanya awal mulanya ilmu nahu muncul, yaitu karena adanya sebuah makna dari Arab, yaitu yang bernama alan, penyakit alan. Alan adalah sebuah kebiasaan orang Arab yang salah dalam berucap, yaitu salah dalam tata bahasa berucap dan juga tata bicaranya atau gramatikalnya. Dan dari situlah banyak sekali perbedaan-perbedaan pemikiran dan juga mazhab-mazhab yang sudah didirikan, dan juga dari situlah ilmu nahu berkembang pesat karena banyak sekali ulama-ulama yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan juga sampai membuat kitab-kitabnya. Seperti contohnya kitab-kitab yang telah terbentuk sekarang adalah Al-Jurmiyah, Imriti, dan juga Alfiyah. Itu semua harus kita pelajari untuk orang-orang, khususnya untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab agar tidak salah dalam berucap dan juga dalam penulisan. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sumber hukum. Dan hukum untuk mempelajari ilmu nahu tersebut adalah fardu ain. Fardu ain adalah wajib. Tapi baik orang-orang yang mengatakan, sebagian mengatakan bahwa wajib itu untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab agar tidak salah dalam penulisannya, dalam berbicaranya, agar terlihat lebih afdal dan juga fasya dalam berbicara bahasa Arab. Dan terbentuknya kaidah-kaidah nahwu itu sudah ada sejak awal abad Hijriah. Dan kaidah nahwu juga merumuskan bersama para ulama dengan melalui 2 proses, yaitu yang pertama ada intijah dan juga istidlal. Intijah adalah penetapan hujah dan istidlal adalah penetapan dalil. Dan adapun menurut Imam Suyuti mengatakan bahwa kaidah-kaidah nahwu itu terbagi menjadi 4 landasan, dan di antara 4 landasan ini semuanya berbeda-beda pengertiannya. Pertama ada sama, yang kedua ada ijma, yang ketiga ada qiyas, dan yang terakhir ada istishab. Akhir yang keempat, kita akan menjelaskan tentang perumusan pertama ilmu nahu. Dan perumus pertama ilmu nahu yaitu adalah Abu al-Aswad ad-Duali, yang dia lahir pada awal jahiliyah. Al-Aswad ad-Duali juga termasuk memeluk Islam pada zaman Nabi Muhammad. Dan juga Abu Aswad ad-Duali tidak pernah sama sekali melihat Nabi Muhammad, melainkan hanya melihat para sahabat-sahabatnya saja. Katakan bahwa Abu Aswad ad-Duali adalah salah satu sosok yang populer di kalangan masyarakat. Beliau adalah seorang tabi'in dan juga seorang yang faqih, ahli syair, ahli bahasa, dan juga banyak yang mengatakan bahwa beliau sangatlah cerdas dan juga mempunyai visi-visi yang hebat. Orang-orang menyebutnya beliau adalah seorang ahli ilmu nahu. Abu Aswad ad-Duali tinggal di Basrah pada saat pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sejarahnya Abu Aswad ad-Duali, beliau disebut juga sebagai bapaknya ilmu nahu. Dan juga beliau merumuskan sebuah ilmu nahu agar untuk menolong orang-orang yang non-Arab yang tidak bisa Arab sama sekali agar bisa mengetahui dan juga belajar dari ilmu nahu tersebut, agar bisa memahami teks-teks yang gundul dan juga cepat bisa lancar dalam berbahasa Arab. Al-Aswad ad-Duali wafat pada tahun 69 Hijriah dan 688 Masehi. Saya jelaskan dari materi-materi ini adalah bahwa ilmu nahwu memang sangat penting, apalagi untuk orang-orang yang tidak bisa sama sekali belajar Arab.
karena itu adalah salah satu rumus untuk belajar bahasa Arab adalah kita harus mengetahui nahwu dan juga sorabnya. Maka dari itu penting banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.